Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Hainun Salsabilah dari kelompok 5. Di sini kelompok saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang beranggotakan Sofiatun Nisa, Windy Oktaviani, Sifa Nadia, Sifa Hainun Salsabilah, Yaya Cahya, Ranti Siti Fatimah, Sifa Amelia. Langsung saja membahas tentang pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi yang dibagi menjadi 3, yaitu hukum, politik, dan ekonomi. 4. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. A. Pengertian dari paradigma. Istilah paradigma cenderung merujuk kepada dunia, pola pikir, ataupun teknis penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Istilah yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Kuhn melalui buku buatannya berjudul The Structure of Scientific Revolution. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan fungsi adalah untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Seseorang pasti akan melakukan hal yang paling mendasar untuk mewujudkan cita-citanya. 1. Penerapan Pancasila sebagai paradigma kehidupan politik di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bermartabat, serta menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang politik. 1. Penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. 2. Kebijakan yang pro-rakyat. 3. Pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. 2. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap HAM. 2. Adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. Dan 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total maupun pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, karena keduanya saling mendorong dan saling berkaitan. Adapun yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan suatu produksi perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan perekonomian apabila terjadi peningkatan produk nasional yang real di negara tersebut. Yang selanjutnya ada pembangunan sosial dan budaya. Apa itu pembangunan sosial dan budaya? Adalah suatu proses perubahan sosial dan budaya yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
di mana pembangunan di sini dilakukan dengan saling melengkapi pembangunan ekonomi. Jadi, ketiga hal tersebut saling berkesinambungan di antara pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial budaya itu semuanya saling berkaitan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Nilai-nilai dasar pada Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monoflaris. Untuk paradigma pembangunan beragama sangat berkaitan erat dengan Pancasila, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Negara di Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti pengertiannya yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga dan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta pada pasal 28E 1945. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila, maka pengembangan iptek pun harus dilakukan berdasarkan paradigma Pancasila. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus dilandaskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, yaitu mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan, dan perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Pada sila tersebut dapat dibuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya untuk dibuktikan dan ditemukan, tetapi juga harus dipertimbangkan apakah maksud dan akibatnya dari pengembangan iptek tersebut, apakah lebih banyak merugikan manusia atau menguntungkan manusia dan sekitarnya. Pada sila kedua ini, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikatnya, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia. Oleh karena itu, pengembangan iptek diadakan bukan untuk kesombongan, ketamakan, ataupun keserakahan, tetapi juga untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sila ketiga ini, bahwa pengembangan iptek harus dapat mengembangkan rasa nasionalisme. Maksud demokratis dalam sila ini bahwa para ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu juga, ilmuwan harus menerima kebebasan dari orang lain dan memiliki sifat terbuka untuk dikaji, diberi saran, dikritik, maupun dibandingkan dengan penemu teori lainnya. Pada sila kelima ini, pengembangan iptek harus memiliki keadilan berkehidupan kemanusiaan, yaitu manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan orang lain, maupun manusia dengan Tuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka fikir, dan harus mempunyai moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa reformasi adalah penataan ulang kembali sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh rakyat. Dapat kita ketahui bahwa awal keberhasilan dari gerakan reformasi ini yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie. Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Bahwa Pancasila ini yaitu berfungsi sebagai paradigma hukum, terutama dalam berbagai upaya dalam perubahan hukum, atau Pancasila ini berfungsi sebagai pembaharuan hukum. Nah, agar hukum ini berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum ini harus senantiasa diperbaharui agar nantinya aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dasar yuridis reformasi hukum terdapat dalam Tab nomor 20 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tahun 1966 menyatakan bahwa Pancasila ini yaitu sumber
dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yang berarti bahwa Pancasila ini yaitu sebagai sumber produk atau proses penegakan yang senantiasa harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Nah, reformasi politik ini pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menyelesaikan dua tugas pokok utama, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjaga keamanan bagi seluruh warganya. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Perguruan tinggi atau kampus, suatu institusi dalam masyarakat memiliki ciri khas di samping lapisan-lapisan masyarakat lainnya. Kampus yang terdiri dari dua elemen tentunya memiliki jumlah kapasitas yang sangat besar. Misalnya, setiap orang memiliki keyakinan berbeda sehingga perlu berpola pikir untuk melakukan sikap diskriminatif terhadap agama dan yang satu dengan agama yang lainnya. Kaum mayoritas dengan kaum minoritas sebagai nilai-nilai yang terdapat pada sila ke-1. Setiap mahasiswa juga berhak untuk mendapatkan suatu prestasi ketika mahasiswa tersebut melaksanakan kewajiban atau IPK. Hal ini berkaitan dengan nilai Pancasila kedua. Banyak orang yang berada di kampus juga memiliki berbagai keanekaragaman, misalnya suku, bahasa, dan budaya. Paradigma tersebut sudah ada pada sila ketiga, serta paradigma yang tertuang pada sila keempat sebagai nilai kerakyatan dalam kehidupan kampus. Mempunyai makna bahwa pendidikan dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Paradigma kehidupan yang terdapat pada kampus adalah di mana dalam setiap kehidupan sehari-hari terdapat interaksi antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan nilai keadilan yang terdapat pada sila kelima. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.